Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang menyaksikan tayangan ini, yang lama maupun yang baru bergabung. Saya ingin menyapa Bapak, Ibu semua sekalian, dimanapun Bapak, Ibu berada menyaksikan tayangan ini dan kapanpun waktunya. Senang sekali rasanya saya bisa diberikan kembali kesempatan untuk menyapa Bapak, Ibu dan membawa kita ke dalam paradosis. Itu berarti Tuhan telah memberikan kepada saya kekuatan, yang masih memberikan kesehatan dan hikmat untuk memimpin dalam perenungan yang akan kita laksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita berada di dalam paradosis, kanal yang secara khusus merupakan seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional yang disusun sedemikian rupa sehingga berkelanjutan dari kitab Kejadian sampai nanti kalau Tuhan mengizinkan di kitab Wahyu. Dan ciri khas daripada paradosis, saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita tahu, di dalam seri pembelajaran ini kita disajikan Alkitab yang saya terjemahkan sendiri menurut bahasa aslinya. Bukan maksud untuk membanding-bandingkan, bukan maksud untuk memamerkan apapun, saudara-saudaraku, tetapi saya percaya bahwa jikalau kita memiliki sedikit pemahaman akan Alkitab dalam bahasa aslinya, Ibrani Perjanjian Lama maupun Yunani Perjanjian Baru, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat kebenaran-kebenaran yang disajikan, dan mungkin kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang selama ini tertutupi atau yang jauh daripada pengamatan kita. Tetapi semuanya itu, saudara-saudaraku, direncanakan dan diatur bukan hanya untuk memenuhi pengetahuan secara kognitif, tetapi saya harapkan itu bisa membuat kita sama-sama semakin mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Mengenal pribadinya, mengenal ketetapan-ketetapannya, mengenal kesukaan-kesukaannya, mengenal jalan pikirannya, mengenal rencana-rencana, kehendak, dan segala yang dia singkapkan melalui Alkitab yang kita punya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mengikuti secara runut, maka Bapak Ibu mengetahui minggu lalu kita telah sampai membahas Kejadian pasal yang ketiga. Suatu pasal yang memuat bagian yang mengecewakan bagi manusia kita yang membacanya, karena itu adalah bagian di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa sehingga kita semua mengalami yang seperti ini. Dan saudara-saudaraku, kita mungkin melihat ketika dijabarkan di dalam pasal yang ketiga itu bagaimana Tuhan telah memperingatkan dan bagaimana manusia mengeksekusi pelanggaran itu dan bagaimana akhirnya mereka mendapatkan konsekuensinya. Ya, baik ular, wanita maupun Adam menerima hukuman atau kutuk daripada Allah. Tetapi kita juga telah melihat dari Kejadian pasal ketiga bahwa ada terjadi suatu twist, ya. Sebagai pembaca kita mengharapkan bahwa kalau demikian setelah diperingatkan dan tetap dilakukan maka tidak ada harapan bagi manusia. Hukuman akan diberikan dan itulah akhir cerita. Tetapi yang tidak kita sangka bahwa ternyata Allah tidak segera mematikan, memusnahkan, mengakhiri cerita umat manusia. Tetapi justru Tuhan memberikan perpanjangan waktu dan bahkan Tuhan memberikan janji, sekalipun janji itu disusupkan di tengah-tengah kutuk yang diberikan kepada manusia. Ada janji keselamatan yang ditawarkannya. Dan pasal yang ketiga, saudara-saudaraku, ditutup diakhiri dengan manusia-manusia pertama itu diutus keluar atau dihalau keluar dari taman di Eden. Dan tentu karena ditutup dengan cara seperti itu, maka di pasal yang hari ini kita akan bahas, pasal keempat, kita mengharapkan kelanjutan cerita daripada manusia-manusia pertama, nenek moyang pertama kita itu. Dan bagaimana ceritanya? Tunggu dulu, kita akan membaca satu persatu ayatnya dari pasal keempat, tetapi sebelumnya seperti biasa kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk sama-sama bisa menggumulkan bagian akan kita baca. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang di dalam seri pembelajaran yang mungkin masih harus kami ikuti secara daring sebagaimana semua kegiatan yang lain pada waktu ini. Tetapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja, melintasi ruang dan waktu, memimpin anak-anak Allah untuk sampai kepada kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan tolonglah kami sebelum kami merenungkan dan membahas pasal yang keempat, bagian yang akan kami baca pada hari ini dari kitab Kejadian.
Tuhan beri kepada kami hikmat, ketundukan hati, kepasrahan, kerelaan untuk mau meninggalkan pemahaman-pemahaman yang lama dan meraih pemahaman-pemahaman sebagaimana yang Tuhan mau singkapkan kepada masing-masing setiap daripada kami. Biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara, hamba-Mu ya Tuhan menyerahkan seluruh kemampuannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita memasuki pasal yang keempat. Sedikit sinopsis saudara-saudaraku untuk mempersiapkan apa yang kita hadapi dalam pasal keempat ini. Di dalam pasal keempat ini kita akan melihat aftermath atau kelanjutan daripada situasi dosa yang pertama, bahwa sebagaimana dikatakan oleh perjanjian baru, karena Adam telah berdosa, maka dosa itu mulai menjalar, dan kita akan melihat bagaimana dosa itu menjalar, dan bukan hanya menjalar, dosa itu bermanifestasi, memunculkan wujud-wujud yang belum pernah terjadi pada umat manusia sebelumnya. Kita akan menyaksikan pembunuhan manusia yang pertama. Kita akan menyaksikan dan kita akan belajar saudara-saudaraku apa yang terjadi pada jiwa seorang yang fasik. Apa yang terjadi pada seorang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada manusia jikalau dia sungguh-sungguh terpisahkan daripada Allah, mengalami kematian yang sejati. Dan tentu saudara-saudaraku, kita juga akan melihat melalui bagian ini bagaimana Allah terus melanjutkan rencana penyelamatannya, bahkan melalui keturunan manusia yang telah berdosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita melihat satu persatu ayat yang kita temukan di dalam pasal yang keempat. Saya akan bacakan lebih dahulu ayat yang pertama ya. Mari menyimak mendengarkan. Dan Adam mengenal Hawa istrinya, dan mengandunglah ia, dan dilahirkannya Kain. Sampai sebegitu dulu ya saudara-saudaraku. Nah, kita mendapatkan kata yang unik di sini ya, mengenal Hawa. Saya pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya bahwa ada satu kata yaitu yada di dalam bahasa Ibrani, yang kalau kita temukan di dalam bahasa sehari-hari itu seharusnya diterjemahkan sebagai mengetahui, tetapi yada itu lebih daripada sekedar tahu, lebih daripada sekedar kenal, tetapi yada melibatkan suatu pengenalan yang intim. Oleh karena itu seringkali bahasa yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jikalau seorang suami, seorang laki-laki berhubungan intim dengan istrinya, yang dipakai katanya adalah yada. Dalam Alkitab kita diterjemahkan menghampiri, tetapi itu sebenarnya kata yada. Adam yada Hawa istrinya, dan mengandunglah ia. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan sedikit ya. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan Allah kita untuk berimajinasi. Apa yang terjadi setelah manusia pertama itu keluar, dihalau daripada taman di Eden itu. Alkitab memang tidak memberikan, melukiskan gambaran apapun saudara-saudaraku, tetapi kita tahu bahwa manusia-manusia pertama itu keluar dari taman di Eden, dari sebelah timur, dan kita bisa meyakini saudara-saudaraku bahwa mereka tidak akan pergi terlalu jauh. Eden itu kita telah belajar di sekitaran Israel sekarang. Oleh karena itu tidak mungkin manusia pertama langsung melangkahkan kaki sampai kepada Cina, sampai kepada mungkin Jepang begitu ya. Karena juga pada waktu itu bumi tidak seperti yang kita pahami sampai sekarang ini. Bumi bahkan pada suatu belum terbelah dua sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian nanti. Bagaimana dengan pola kehidupan mereka sehari-hari? Segalanya masih mencoba-coba ya. Pengalaman pertama demi pengalaman pertama itu dialami oleh manusia-manusia pertama. Mereka membangun gubuk mereka atau kemah mereka apapun itu. Lalu mereka sudah dibekali oleh Allah dengan jubah kulit binatang, itulah pakaian pertama mereka. Dan bagaimana dengan pola makanan mereka, pola diet mereka? Allah menetapkan waktu masih di Taman Eden bahwa manusia hanya boleh sebagai vegetarian, begitu pula dengan binatang-binatang ya, herbivora. Mereka memakan buah-buahan, biji-bijian ya. Bahkan kalau kita mengingat di dalam Kejadian pasal 3, Allah mengarahkan manusia itu untuk membuat roti, makan roti ya. Manusia-manusia pertama itu bisa mengerjakan tanah, tetap tanah itu akan menghasilkan sesuatu, tetapi dengan jerih lelah, sebagaimana kutuk yang diberikan oleh Allah kepada Adam,
Dengan berjerih lelah, dengan keringat di hidung, manusia tetap bisa mendapatkan makanan dari tanah yang dikerjakannya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa profesi atau mata pencarian pertama manusia pertama adalah dari mengerjakan tanah, petani. Kita tidak diberikan penjelasan mengenai bagaimana tata kebaktian, ritual ibadah mereka pada waktu itu. Juga Alkitab tidak memberitahu apakah Taman Eden itu masih ada di situ atau sudah dimusnahkan, dilenyapkan atau diangkat. Ya, ada banyak spekulasi untuk itu. Jadi kita sama sekali tidak tahu bagaimana polanya. Tetapi nanti di bagian ini kita mungkin sedikit mendapatkan suatu cuplikan bagaimana tata ibadah manusia-manusia pertama di situ. Dari itulah yang kita temukan dan itulah kita pahami daripada pola kehidupan manusia-manusia yang pertama. Nah, jadi itu sedikit konteks, nanti akan berhubungan dengan cerita yang akan kita gumulkan pada hari ini. Dan saudara-saudaraku, sekali lagi ayat pertama tadi mengatakan mengandunglah Hawa dan dilahirkannya Kain. Nah, tentu ini suatu peristiwa yang menyukakan. Ya, ibu-ibu pasti senang gitu ya kalau bisa mengandung dan kemudian melahirkan anak. Itu suatu peristiwa yang menyukakan. Dan bagi Hawa sendiri, ini merupakan pengalaman pertama. Dia yang disebut sebagai ibu dari segala yang hidup, sekarang dia diberikan izin oleh Allah untuk menciptakan kehidupan baru dari dirinya sendiri. Ini pengalaman pertama. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita ingat, ini juga merupakan pengalaman yang menyedihkan, bahkan menyakitkan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kutuknya di dalam Kejadian pasal kedua terhadap wanita. Bertambah-tambah banyak penderitaan, kesakitan yang akan engkau alami ketika mengandung dan melahirkan. Jadi terjadi dilema ya, ambivalen ya, pengalaman daripada Hawa. Di satu sisi dia senang karena dia diberikan kesempatan untuk melahirkan ciptaan baru, kehidupan baru. Di satu sisi dia harus mengalami kesakitan yang belum pernah dia alami. Pengalaman pertama yang membuat dia mungkin sama seperti kebanyakan banyak ibu gitu ya, ketika melahirkan anak mendekati kematian. Tetapi sekali lagi saudara-saudaraku, ada sukacita. Sukacita yang melebihi daripada yang dialami oleh ibu-ibu yang sekarang melahirkan. Kenapa? Ketika Allah memberikan kutuk kepada ular, Allah menyusupkan suatu janji. Keturunan wanita ini. Pada waktu itu saya sudah jelaskan bahwa keturunan wanita ini berbentuk tunggal dan laki-laki akan meremukkan keturunan ular yang juga dalam bentuk tunggal dan laki-laki. Jadi ada sebuah sukacita, saya katakan. Kenapa? Kita tahu manusia pertama itu telah dikhianati, ya, merasa telah ditipu, dijebloskan oleh si ular itu. Oleh karena itu senang dong kalau ada usaha untuk atau tindakan yang bisa membalaskan perbuatan ular itu, apalagi sampai dirumukkan, dihancurkan kepalanya. Dan Tuhan Allah menjanjikan bahwa itu akan terjadi melalui keturunan wanita. Dan sekarang Hawa mengandung, tentu itulah yang dia bayangkan. Anakku ini, keturunanku ini akan menghancurkan kepalanya si ular itu yang telah membuat kami menderita seperti ini. Maka saudara-saudaraku, ketika lahir anaknya, diberi namanya Kain. Saudara-saudaraku, dalam bagian ini dan pasal yang berikutnya kita akan menemukan banyak nama. Dan nama, saudara-saudaraku, bagi orang-orang Israel kita telah belajar nama itu bukan sembarangan. Tetapi nama itu, setiap nama di dalam Alkitab memiliki arti, tidak sembarangan. Maka perlu bagi kita untuk meneliti atau lebih peduli terhadap nama ketika itu diberikan di dalam Alkitab. Dalam hal ini Kain. Nah, saya pelajari saudara-saudaraku bahwa di dalam bahasa aslinya Kain itu diyakini berasal dari kata kana, yang artinya memperoleh, mendapatkan. Dan tidak heran, itulah yang menjadi alasan juga yang diungkapkan oleh sang ibu ketika memberi nama itu. Berkatalah ia, telah kuperoleh seorang pria Yahweh. Di dalam bahasa aslinya, anak kalimat ini dikatakan seperti ini. Kaniti ish et Yahweh. Ada banyak hal saudara-saudaraku yang perlu kita gumulkan di sini. Yang pertama, di dalam tradisi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku, yang memberi nama biasanya adalah sang ayah atau laki-laki yang dihormati di dalam keluarga itu. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru ketika sudah waktunya
Elizabeth melahirkan dan keluar anaknya, semua orang bingung. Kenapa? Karena suaminya, yaitu Zakaria, itu dibuat bisu oleh malaikat Tuhan. Maka semua orang bertanya, bagaimana caranya anak ini bisa mendapatkan nama? Karena harus papanya yang memberi nama. Dan kita tahu bahwa akhirnya lidahnya Zakaria terlepas dan dia bisa berkata-kata dan dia namakan anaknya Yohanes. Begitu pula ya, tradisi ini kita temukan berulang kali di dalam Perjanjian Lama. Abraham memberikan nama kepada Ishak dan Ismail, Yakub memberikan nama kepada anaknya, Musa memberikan nama kepada anak-anaknya. Tetapi di sini saya temukan bahwa yang memberikan nama itu adalah Hawa, sang ibu. Karena dia yang berkata di dalam ayat 1 ini. Dia memberikan alasan kenapa dia memberikan nama. Jadi itu satu hal yang perlu digumulkan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita yang kita sering baca sehari-hari, itu suatu Alkitab yang baik, saudara-saudaraku, dikatakan di ayat 1 seperti ini. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Yahweh. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kata dasar dari kata pertolongan. Tidak ada ezer. Tetapi seperti yang saya kutip tadi, kaniti ish et Yahweh. Di dalam pikirannya, Hawa, dia merasa bahwa dia melahirkan bukan manusia sembarangan. Sekali lagi karena dia ingat janji yang kemarin Tuhan telah sampaikan. Keturunan daripada ular ini akan meremukkan kepala si ular itu. Dan Hawa menafsirkan itu, bahwa manusia yang akan dilahirkan itu tidak mungkin manusia biasa yang bisa meremukkan kepala ular. Maka dia memiliki dua hakikat. Dia manusia tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Itulah keyakinan atau penafsiran daripada Hawa. Apakah itu benar? Nanti kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa anak sulungnya ini ternyata nanti ya kisah hidupnya tragis. Bukan hanya tidak sanggup untuk meremukkan kepala ular, malah dia sendiri mengikuti ya teladannya si ular sehingga dia terhilang daripada Allah selamanya. Dan ya sangat disesalkan, saudara-saudaraku, ya, kita melihat sedikit pola di sini bahwa berkali-kali Hawa itu mengalami kesulitan atau salah menafsirkan perkataan Tuhan. Masih ingat ketika dia menjauh ular itu dan perintah atau larangan yang dia terima daripada suaminya, dia tafsirkan secara keliru. Dan sekarang dia tafsirkan juga bahwa janji yang diberikan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu berlaku langsung pada keturunannya yang sekarang. Kita lanjut, saudara-saudaraku, ayat yang kedua. Jadi selain Kain, ternyata dia kemudian mengandung kembali dan melahirkan adiknya Kain. Saya bacakan ayat yang kedua. Dan lagi ia melahirkan saudaranya Habel. Habel itu berasal dari kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Hevel itu artinya kesia-siaan atau uap air yang sekejap ada langsung kemudian hilang. Jadi itu lebih mengindikasikan kesia-siaan. Kita paling banyak menemukan kata ini dipakai di dalam kitab pengkhotbah. Ya, masih ingat? Begini sia-sia, begitu sia-sia. Dipakai kata Habel di situ. Nah, menjadi pertanyaan kita. Orang tua macam apa yang memberikan nama kepada anaknya ini sia-sia? Makanya tadi kita sudah katakan dia sangat menantikan dan mengharapkan anak yang pertama. Inilah yang akan menggenapi janji Allah. Maka begitu keluar anak yang berikutnya, apalagi artinya, apalagi gunanya, ini sia-sia. Dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Dan Kain menjadi pengerja tanah. Dari profesi atau mata pencarian mereka, kita bisa melihat bahwa nanti itu ada berkaitan dengan persembahan yang akan mereka bawa kepada Allah. Tetapi kalau Habel seorang gembala, itu berarti dia memiliki banyak kambing domba. Apa gunanya kambing dombanya ini? Apakah itu berarti bahwa manusia setelah Adam dan Hawa sudah diizinkan untuk makan daging? Well, kita tidak bisa berspekulasi seperti itu. Jadi mungkin ada maksud yang lain, pemanfaatan yang lain dari kambing domba. Kita simpan dulu ya pemahaman seperti itu. Atau mungkin jikalau Anda memiliki pemahaman tertentu, ya mungkin Anda juga bisa sumbang saran atau sumbang pendapat di dalam kolom komentar. Ayat ketiga.
Dan terjadilah pada akhir daripada hari-hari, ini gaya bahasa daripada Musa untuk mengatakan setelah panjang tahun atau setelah beberapa tahun, lalu kemudian suatu kali dimasukkan kainlah dari buah tanah itu persembahan kepada Yahweh. Saudara-saudaraku, Anda pasti menemukan sesuatu yang sangat kontradiktif dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab kita sehari-hari. Sebab di dalam Alkitab kita, ketika dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan. Tetapi ketika menyimak bahasa aslinya, saudara-saudaraku, dipakai kata wayabe dari kata dasarnya bo. Bo bisa berarti datang atau masuk. Maka saya terjemahkan di sini dimasukkan kain atau didatangkan kain dari buah tanah itu persembahan kepada Yahweh. Jadi kita memiliki suatu gambaran seperti ini. Kan tadi sudah dikatakan Kain itu pengerja tanah. Dia itu petani. Maka dengan susah payah akhirnya muncul keluar hasilnya dan dia membawa hasil itu sebagai persembahan. Kata persembahan ini juga bisa mengindikasikan upeti. Itu bahasa yang sama dipakai. Itu tidak dibakar. Dalam pemahaman kita, dalam gambaran imajinasi kita, kita seringkali menganggap bahwa setiap persembahan yang dibawa kepada Allah pada waktu perjanjian itu selalu dibakar. Tetapi sepertinya tidak seperti itu. Karena ada bahasa yang lain digunakan, saudara-saudaraku, ketika mulai nanti manusia pertama mempersembahkan korban kepada Allah dengan cara dibakar, itu adalah Nuh. Dan dipakai kata kerja di situ adalah olah olot, ya, menaikkan sesuatu yang bisa dinaikkan. Jadi dari pemahaman itu di dalam Kejadian pasal 8, Nuh nanti mulai membakar karena aromanya naik ke atas. Tetapi di sini dipakai kata masuk, dimasukkan, didatangkan. Nah, kenapa saya harus menjelaskan seperti ini, saudara-saudaraku? Karena kita biasanya memiliki imajinasi seperti yang sering dilukiskan, ya, atau yang diceritakan kepada kita. Saya juga bingung dari mana itu, ya. Kain dan Habel berdiri, lalu kemudian mereka masing-masing membakar korban, yang satu ternak, yang satu hasil bumi, lalu asapnya Kain itu agak goyang, asapnya Habel itu lurus ke atas. Itulah mereka katakan Tuhan berkenan kepada persembahannya Habel. Tetapi sekali lagi, dari apa yang ditemukan di dalam bahasa aslinya, sepertinya tidak seperti itu gambarannya. Kemungkinan mereka membawanya sampai di hadapan Taman di Eden itu. Sekali lagi, tadi saya sudah memberikan cuplikan, memang kita tidak diberitahu bagaimana nasib kelanjutan dari Taman di Eden itu, tetapi besar kemungkinan itu masih ada di situ. Dan di sepanjang Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4, saudara-saudaraku, kita akan terus menemukan hadirat Allah. Dikatakan bahasa hadirat Allah, the presence of the Lord. Dan itu merujuk kepada suatu tempat di muka bumi. Dan di mana lagi kalau bukan di Taman di Eden itu. Jadi di dalam bayangan manusia-manusia, anak-anak dari manusia pertama, Allah, Yahweh itu masih ada di Taman Eden. Yang terjadi adalah bahwa mereka tidak boleh lagi masuk ke Taman Eden itu. Karena ada kerup dan ada nyala-nyala api, pedang-pedang api yang menyambar-nyambar. Mereka tidak boleh lagi masuk ke dalamnya, tetapi mereka masih meyakini Allah masih dihormati yang ada di situ. Maka mereka membawa upeti, mempersembahkan sebagai ungkapan syukurnya. Kain membawa hasil bumi. Ayat 4, dan Habel, kata yang sama, Hebi, dari kata bo. Dan Habel, ia juga memasukkan dari anak-anak sulung kambing-kambing dombanya dan lemak-lemaknya. Jadi Habel juga membawa, tapi yang dia bawa adalah binatang yang telah disembelih. Karena apa, saudara-saudaraku? Tidak dikatakan cuma dia bawa kambing domba, tetapi dikatakan lemak-lemaknya. Bagaimana mungkin lemak bisa dipisahkan daripada kambing domba kalau kambing domba itu tidak terlebih dahulu disembelih. Jadi itulah yang terjadi. Upeti dibawa ke depan pintu gerbang Taman Eden. Lalu kemudian dikatakan di kalimat selanjutnya, ternyata Yahweh memandang Habel dan persembahannya itu, mengindahkan
Habel dan persembahannya, tetapi Kain dan persembahannya tidak dipandangnya. Nah, saya tertarik saudara-saudaraku bukan hanya pada kata memandang ya, karena seperti Tuhan itu memilih. Menarik yang itu. Itu tidak. Bukan hanya seperti itu, tetapi yang Allah lihat bukan hanya persembahannya, tetapi pribadinya. Itulah yang mau diungkapkan. Allah melihat bukan hanya persembahan yang diberikan, tetapi juga Allah menilai, memperhitungkan pribadi yang membawa persembahan itu. Atau dengan kata lain bisa juga kita melihat teologinya di sini bahwa antara persembahan dan pribadi itu tidak bisa saling dipisahkan. Maka kita teringat misalnya contohnya di Perjanjian Baru. Ananias dan Safira memberikan persembahan kepada Allah melalui para rasul. Persembahannya tidak masalah. Bahkan kalau di mata manusia persembahan itu cukup besar, hasil penjualan tanah. Tetapi persembahan itu tidak bisa dipisahkan dari pribadinya dan Allah tidak berkenan kepada pribadinya. Karena pribadinya ternyata manipulatif. Habel di sini berkenan kepada Allah. Nah, tentu kita perlu menggali lebih dalam. Apa sih yang ada pada Habel yang membedakannya daripada Kain sehingga dia berkenan kepada Allah? Nah, ini pertanyaan yang mendalam saudara-saudaraku dan kita perlu merenungkannya sedikit lebih jauh ya. Pertama saudara-saudaraku, kita bisa melihat dari jenis persembahannya. Kita melihat ada perbedaan ya. Habel membawa apa? Habel membawa sesuai dengan profesinya. Habel tadi penjaga kambing domba, maka dia membawa kambing domba yang disembelih. Kain seorang petani, maka dia membawa hasil bumi. Jadi apakah menjadi masalah profesi masing-masing? Bukan itu yang menjadi masalah. Tetapi siapa yang mengajarkan bahwa mereka perlu membawa yang seperti itu? Nah, kita tidak bisa melepaskan anak daripada orang tuanya, bukan? Dari orang tuanya yaitu Adam dan Hawa, Kain dan Habel mendapatkan cerita tentang bagaimana dan apa yang dulu pernah dikerjakan Allah di Taman di Eden. Dan tentu mereka pernah menceritakan, mengisahkan kepada anak-anak mereka bahwa sebelum mereka diusir daripada Taman di Eden itu, Allah sempat membuatkan jubah kulit dengan cara harus menyembelih binatang. Dan Adam dan Hawa menceritakan sebelum itu disembelih, Allah memberikan perjanjian bahwa keturunan wanita itu dan seterusnya. Jadi, saya yakin ada suatu proses logika bahwa manusia pertama berpikir hal yang menyenangkan berkenan kepada Allah adalah meniru apa yang dilakukannya. Kalau Allah dulu menyembelih binatang, maka sebagai upeti persembahan kepada Allah adalah binatang yang juga dipersembahkan, yang juga disembelih. Maka Habel itu membawa yang seperti itu. Nah, itu satu pemikiran. Tetapi kita bisa melihat yang lebih lagi. Bukan soal persembahannya, tetapi apa yang ada di balik persembahan itu, atau apa motivasi, dasar pemikiran dari yang mempersembahkannya. Saudara-saudaraku, menarik sekali bahwa tentang Habel, namanya disertakan di dalam deretan pahlawan iman. Ya, Anda pasti tahu di dalam Ibrani pasal 11 ya, memuat daftar pahlawan-pahlawan iman, teladan-teladan iman, dan Habel dimasukkan di situ. Dan ingat apa yang dikatakan di situ? Karena iman, maka Habel mempersembahkan. Jadi ada motivasi yang tidak diungkapkan di sini, tetapi dijelaskan di kemudian hari oleh penulis Ibrani. Bahwa Habel memberikan persembahan itu bukan semata-mata karena itu berkaitan dengan profesi dia. Bukan hanya karena dia ingin meniru apa yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Tetapi lebih daripada itu, Habel katanya mempersembahkan karena imannya. Berarti ada sesuatu yang dia percayai. Yang bisa kita duga saudara-saudaraku bahwa Habel yang mendengarkan cerita dari papa mamanya, yang mendengarkan janji dari papa mamanya, dan dia meniru apa yang dilakukan oleh Allah, tetapi dengan iman bahwa Allah pasti melakukan sesuai dengan yang dia pernah janjikan. Jadi di balik persembahan Habel itu, ada iman yang dia tunjukkan, dia bawa kepada Allah. Dan inilah yang menjadi prinsip yang berlaku di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Bukankah Tuhan mengatakan melalui Paulus yang mengutip
Orang benar hidup karena iman. Tidak ada cara lain, saudara-saudaraku, untuk dibenarkan, untuk diterima, untuk berkenan kepada Allah selain oleh karena iman. Objek iman itu sekarang yang menjadi pertanyaan. Habel, dia tahu objek imannya, yaitu kepada janji Allah. Dan kita pun orang-orang di perjanjian baru, saudara-saudaraku, kita dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada apa? Iman kepada siapa? Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita menerima janjinya, menerima firman-Nya. Kita percaya kepada janji Allah, maka kita dibenarkan. Itulah yang menjadi aturan main yang sama di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan itulah yang melatar belakangi tindakan Habel mempersembahkan kambing dombanya, membawanya ke hadapan Allah. Menarik ya? Nah, saudara-saudaraku, minggu lalu kita telah melihat bahwa dosa itu ternyata menghasilkan dosa-dosa berikutnya. Ya. Ada konsekuensi dari dosa yang pertama. Nah, kalau masih ingat minggu lalu kita telah mencoba membedah secara detik demi detik atau kronologis apa yang terjadi pada manusia-manusia pertama setelah mereka memakan buah terlarang itu. Karena mereka melanggar perintah Allah, karena mereka berdosa, maut itu langsung terjadi, artinya mereka terpisahkan secara rohani. Kematian itu adalah keterpisahan. Mereka terpisahkan dari sang kebenaran. Oleh karena itu, mereka merasa dapat menetapkan kebenaran sendiri. Dan mereka harus menetapkan kebenaran sendiri, karena mereka bingung, tidak memiliki standar objektif, yaitu Allah. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kita melihat bahwa terjadi rasa malu, aib. Ini pun salah satu manifestasi daripada keterpisahan. Laki-laki dan perempuan itu saling memisahkan diri karena mereka merasa malu. And then lalu apa yang terjadi? Oleh karena mereka tadi menetapkan kebenaran-kebenaran mereka sendiri, dan ketika Allah bertanya kepada mereka, manusia-manusia pertama saling menyalahkan diri. Dan sekarang kita menemukan manifestasi berikutnya dari dosa itu. Dosa tidak berhenti dengan satu wujud, tetapi dia akan menjalar dan dia akan mengambil wujud-wujud yang lain. Dan di ayat keempat ini kita melihat, dikatakan di situ di kalimat yang terakhir, sangat marahlah Kain dan mukanya turun. Why? Kenapa? Karena ada iri hati. Nah, saya ingin kita membedakan apa itu iri, apa itu cemburu. Karena seringkali dalam bahasa kita sehari-hari kita agak rancu. Wah, dia cemburu. Karena apa? Wah, tetangganya beli mobil baru. Nah, kita sering rancu antara cemburu dan iri. Saudara-saudaraku, iri itu adalah karena tidak mempunyai apa yang orang lain punyai. Sedangkan cemburu itu adalah tidak memiliki apa yang seharusnya merupakan haknya. Ya, beda ya. Maka seharusnya yang layak untuk cemburu adalah orang yang sedang berpacaran atau suami istri. Aku cemburu. Karena apa? Karena bagian yang seharusnya menjadi milikku, cinta daripada pasanganku itu tidak kuterima, maka aku cemburu. Tetapi iri, dia tidak memiliki bagian itu. Orang lain punya itu dan dia menginginkan punya orang lain itu. Itulah yang terjadi pada Kain. Kain melihat persembahannya Habel diterima. Kain melihat Habel dikenan atau berkenan kepada Allah. Dan dia tidak memiliki itu. Dia menginginkan itu, tetapi dia tidak punya. Maka itulah iri hati, dan kemudian iri hati memunculkan kemarahan. Jadi begitulah saudara-saudaraku, dosa itu memanifestasikan diri dan menjadi seperti efek karambol, ya, memunculkan jenis-jenis dosa yang baru. Oleh karena itu tidak heran saudara-saudaraku, Paulus mengatakan dalam perjanjian baru, jikalau melanggar satu dosa dari hukum Taurat, maka dia akan melanggar semuanya, karena saling berkaitan. Apalagi nanti kita melihat saudara-saudaraku setelah itu marah terjadi dosa berikutnya, pembunuhan. Ya, tetapi kita lanjutkan dulu. Ayat ke-6. Tuhan, sekalipun manusia itu telah berdosa, tetapi kita melihat campur tangannya, intervensinya, bahkan pengamatannya tidak terhenti. Dia tetap memperhatikan manusia dan bahkan dia melihat menembus dunia materi. Oleh karena itu ayat 6, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya Kain, dan berkatalah Yahweh kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu turun?
Nah, sedikit pengetahuan yang menarik ya saudara-saudaraku, saya juga agak geleng-geleng kepala ketika menemukan bahwa di dalam bahasa aslinya kata yang dipakai ini mukanya turun. Ya, karena dikatakan memang muka pane gitu ya, mukanya itu nafal turun. Gimana ya ekspresi muka turun? Ini mungkin ya, itu dianggap sebagai ekspresi murung. Saya yakin saudara-saudaraku semakin Anda membaca pasal-pasal kejadian ini, Anda akan semakin menemukan pola bahwa seringkali Allah mengajukan pertanyaan. Dan seperti yang saya katakan pada minggu lalu bahwa Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu dan membutuhkan jawaban, tetapi Allah bertanya untuk memicu, merangsang penyesalan, minimal kesadaran pada manusia itu. Dan sekarang Yahweh bertanya kepada Kain, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu turun?" Di sini Allah bukan hanya memberikan pertanyaan untuk menginterogasi setelah kejahatan atau dosa itu terjadi. Ini masih sebelum kejahatan itu terjadi. Tidakkah itu artinya wajahmu, mukamu itu akan terangkat jika engkau berbuat baik? Dan jika engkau tidak berbuat baik, dosa berbaring di pintu masuk, hasratnya kepadamu tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum Kain melakukan dosa yang kita kenal itu. Jadi sekali lagi, mengingat tuduhan daripada beberapa orang yang skeptis, yang menuduh bahwa Allah kan tidak mencegah dosa. Padahal Allah itu baik, Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu. Nah, mereka bertanya, kenapa Allah tidak mencegah dosa? Di sini kita menemukan Allah berusaha mencegah dosa. Dia mengintervensi hatinya Kain. Nah, yang menarik saudara-saudaraku di dalam kalimat indikasi yang Tuhan sampaikan di ayat ke-7 kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa berbaring di pintu masuk. Ya, ada sebuah gambaran dosa itu mau dilambangkan, digambarkan Allah sebagai binatang buas. Nah, dulu saya berpikir saudara-saudaraku mungkin Allah mau melambangkan dosa itu seperti singa ya. Rasul Petrus mengatakan lawanlah iblis karena dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum gitu ya. Tetapi sepertinya setelah saya membayangkan lagi, di sini perlambangannya lebih menyerupai ular. Bayangkan ada ular di depan pintu rumah saudara. Dan bila Anda membuka pintu, maka dia akan langsung menyerang. Menyebabkan kematian, menyebabkan kehancuran. Nah, begitulah yang Tuhan mau lambangkan. Hati-hati, dosa sudah menunggu di depan pintu. Hasratnya kepadamu, dia menginginkan engkau. Dan seketika kita teringat, bahasa yang sama juga Tuhan sampaikan kepada Hawa. Masih ingat? Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman atau kutuk itu, salah satunya berbunyi, hasratmu kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Artinya apa? Bahwa pada waktu itu Tuhan mengatakan, Hawa, mulai dari saat ini kamu akan ditundukkan oleh suamimu. Kamu akan tunduk kepada Adam. Dan sekarang, seperti Adam, engkau harus berkuasa atasnya. Karena hasratnya kepadamu, kamu harus menundukkannya sekarang. Tetapi nanti kita melihat Kain tidak berhasil melakukan itu. Ayat 8. Berkatalah Kain kepada Habel saudaranya. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi kita menemukan ada perbedaan dengan Alkitab yang kita baca sehari-hari. Karena saya bacakan ayat ke-8 di dalam Alkitab kita sehari-hari dikatakan seperti ini. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Saya temukan di dalam bahasa asli tidak ada kalimat marilah kita pergi ke padang. Ada beberapa naskah, misalnya Septuagint, yang memuat kalimat seperti itu. Tetapi lebih banyak dan lebih mayoritas itu tidak memuat kalimat itu. Cukup dikatakan berkatalah Kain kepada Habel saudaranya. Maka mengundang pertanyaan bagi banyak daripada kita. Apa yang dikatakan Kain kepada Habel saudaranya? Oleh karena kalimat berikutnya mereka ada di padang, maka kemudian ada penafsiran seperti itu. Bahwa Kain berkata, ayo pergi ke padang. Dan kalimat berikutnya inilah yang terjadi. Waktu mereka ada di padang, bangkitlah Kain melawan Habel saudaranya itu dan membantai dia.
Nah, seringkali kata bangkit ini atau bangunlah gitu ya, itu menandakan suatu keputusan. Setelah perenungan tertentu, lalu kemudian bangkitlah orang itu. Belum tentu misalnya orang itu sebelumnya dari posisi tidur atau dari posisi duduk, tetapi kata bangkitlah melambangkan keputusan setelah perenungan. Bangkitlah Kain sekarang melawan Habel saudaranya, dan dikatakan membantai. Dipakai bahasa harak di sini, kata harak. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara-saudaraku, ada dua kata setidaknya yang saya tahu itu yang bisa diartikan sebagai membunuh. Harak dan nakah. Ya. Nakah itu dalam Alkitab bahasa Inggris seringkali dipakai smite, ya, memukul. Tetapi di sini tidak dipakai kata itu, yang dipakai adalah harak. Dan terjemahannya benar-benar slain, ya, membantai. Seperti mengindikasikan bahwa ini menggunakan alat bantu. Misalnya kayak pisau gitu ya, untuk menikam gitu, sehingga mengakibatkan darah tercurah. Jadi kita telah menemukan suatu kejahatan, dan saya mengajak kita seperti seorang detektif yang menemukan ada kejahatan, apalagi pembunuhan, maka dia dipanggil untuk menyelidiki. Dan saudara-saudaraku, yang paling dicari oleh seorang detektif selain bukti, motifnya apa? Apa gitu ya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melakukan hal yang sama dan menyelidiki apa motivasinya dari seorang Kain membunuh adiknya. Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa Kain diberikan nama demikian karena mamanya menafsirkan bahwa dia adalah keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Mamanya membesarkan dia dengan mengingatkan janji, engkau itu menurut mamanya adalah keturunan manusia campuran Allah, Yahweh. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana hidup dibesarkan dengan janji dan dengan keyakinan seperti itu. Tetapi keyakinan atau harapan itu dengan seketika dihancurkan. Citra itu runtuh ketika ternyata persembahannya sendiri tidak diterima oleh Yahweh. Jadi ada suatu kekecewaan yang besar terhadap Yahweh itu sendiri. Bukan masalahnya dengan Habel, tetapi masalah Kain adalah dengan Yahweh itu sendiri. Kalau sedikit kita mundur ke belakang, saudara-saudaraku, Adam akhirnya memakan buah terlarang. Setelah dia berpikir, saya katakan, dia mencurigai Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan kalau kami makan buah terlarang ini, kami akan menjadi seperti dia? Dan sekarang motivasi daripada Kain sehingga akhirnya membunuh Habel adalah dia mencurigai Allah. Dan bahkan dia juga kecewa kepada Allah. Allah tidak bisa disalahkan karena dia menerima persembahannya Habel dan menolak persembahannya Kain. Itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa penilaian Allah itu benar, bukan secara acak, bukan secara sembarang. Karena Allah menilai apa yang tidak bisa kelihatan oleh manusia. Allah adil dalam penilaiannya. Allah benar dalam keputusannya. Tetapi masalahnya adalah respons daripada manusia fasik, respons daripada sang reprobat itu. Dia kecewa kepada Allah. Dia mencurigai Allah. Dan nanti kita melihat bagaimana nasib atau takdir selanjutnya daripada orang fasik yang sebenarnya bukan orang pilihan ini. Bukannya menyesal, tetapi kita melihat nanti dia akan menarik diri daripada Allah selamanya. Itulah respons daripada orang-orang yang memang bukan orang pilihan alias reprobate. Ayat 9. Kalau tadi Yahweh mendatangi Kain sebelum atau untuk mencegah kejahatan itu. Dan ternyata kejahatan itu masih juga terjadi. Tetapi di ayat 9 kita melihat Allah masih bertanya. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan Allah diajukan oleh Yahweh sebenarnya bertujuan untuk merangsang, sekali lagi mencoba supaya manusia itu menyadari kesalahannya dan menyesal. Berkatalah Yahweh kepada Kain, di manakah Habel saudaramu?
Kita teringat bentuk pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Yahweh ketika manusia pertama baru saja melakukan dosa. Di manakah engkau, Adam? Saudara-saudara, jadi kalau misalnya tiba-tiba Yahweh atau Tuhan kita itu bertanya kepada kita, ada suara yang kedengaran, di manakah engkau, Philip? Maka itu berarti saya baru saja melakukan suatu kesalahan atau dosa. Ya, itu suatu pertanyaan yang mengerikan sebenarnya. Di manakah Habel saudaramu? Tanya Yahweh. Dan berkatalah Kain, berkatalah ia, tak tahu aku. Penjaga saudarakah aku? Saya sedikit mengubah intonasinya atau aksen bahasa di sini, saudara-saudaraku, karena saya juga mau mengikuti. Ya, setelah saya membaca berulang kali bahasa aslinya, sepertinya nada seperti ini atau aksen seperti ini yang mau diungkapkan oleh Kain. Penjaga saudaraku kah aku? Dari semua bahasa yang bisa dia pakai untuk menjawab Allah, saya tertarik kenapa dia mengatakan penjaga saudaraku, ya. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Tuhan Allah mengatakan untuk mengerjakan dan menjaga taman. Dan berikutnya, Tuhan menempatkan kerubim yang menjaga taman. Ada banyak sosok yang kita temukan memiliki tugas menjaga. Dan sekarang Kain berdalih bahwa dia bukan penjaga adiknya sendiri. Jadi dalihnya itu tidak masuk akal. Tetapi kemudian Yahweh masih mencoba terus untuk memunculkan kesadaran dan penyesalan. Ayat 10, berkatalah Yahweh, berkatalah ia, apakah yang telah kau lakukan? Anda masih ingat bunyi pertanyaan yang sama ini? Tuhan katakan ketika dia menginterogasi wanita atau Hawa. Apa yang telah kau lakukan ini? Dan sekarang Tuhan katakan pertanyaan yang sama kepada Kain, anak daripada Hawa itu. Suara darah saudaramu berseru-seru kepadaku dari tanah. Nah, ini menarik, ya. Bahwa di mata Allah sepertinya darah itu masih terus berbicara. Apakah ini cuma bahasa kiasan? Nanti dulu, saudara-saudaraku. Sebab kita menemukan di dalam beberapa bagian Alkitab, misalnya di dalam Imamat pasal 17, 2 kali dikatakan di situ bahwa nyawa atau lebih tepatnya jiwa setiap makhluk ada pada darahnya. Sehingga kita bisa membayangkan di mata Allah darah itu adalah representasi daripada jiwa yang bisa berbicara, yang bisa berseru. Maka orang Israel, umat Tuhan, dilarang untuk makan darah. Karena di dalam darah itu ada nyawa, ada jiwa. Nah, ini menarik sekali, saudara-saudaraku. Jadi ada kenyataan yang meski sulit untuk kita terima dengan pikiran kita yang terbatas ini, harus kita mulai imani. Tetapi lebih menarik lagi, saudara-saudaraku, dikatakan Ibrani pasal 11, bahwa Habel diwakili oleh darahnya bisa terus berbicara seolah-olah dia masih hidup. Ibrani pasal 11 hendak mengatakan bahwa itulah yang terjadi pada orang yang beriman. Orang yang percaya kepada janji Allah, sekalipun dia mati, dia tetap hidup. Dan Allah melanjutkan. Sekarang, itu berarti setelah beberapa kali Yahweh mencoba membangun kesadaran, mencoba untuk membuat manusia berdosa itu menyesal, tetapi manusia itu tidak kunjung menyesal, maka sekarang seperti yang terjadi sebelumnya di Kejadian pasal 3, Allah menjatuhkan hukuman atau kutuk. Terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima saudaramu dari tanganmu. Masih ingat, saudara-saudaraku, ketika Tuhan Allah memberikan kutuk kepada Adam, Allah tidak mengutuk Adamnya, tetapi terkutuklah tanah karena engkau. Jadi pada waktu itu tanah terkutuk. Tetapi sekarang seperti yang kita melihat itu semakin dilipat gandakan dan dibuat semakin susah, karena bukan hanya tanah telah terkutuk, sekarang engkau pun, Kain, terkutuk. Wah, ini menegangkan. Dan ini suatu titik yang tidak punya harapan. Kalau sekedar tanah yang terkutuk, kita tahu Adam masih bisa mengusahakan dengan susah payah
Tetapi kalau manusianya sendiri terkutuk, tidak ada harapan. Dan kita bisa mencoba mendefinisikan apakah arti kata kutuk di sini. Kutuk itu suatu permusuhan. Ketika Tuhan Allah mengutuk tanah oleh karena Adam, maka tanah itu mulai memusuhi Adam. Dia enggan untuk memberikan hasilnya kepada manusia. Tetapi sekarang manusia itu terkutuk, sehingga manusia itu pun memiliki permusuhan dengan tanah, khusus kepada si Kain ini. Ini suatu situasi yang berat sekali, saudara-saudaraku. Terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah saudaramu dari tanganmu. Oleh karena itu nanti ini ditafsirkan gitu ya lebih lanjut bahwa Kain tidak bermusuhan dengan semua tanah di muka bumi, tetapi hanya dari sekitaran tanah kampung halamannya di mana dia itu dibesarkan, dia mengalami permusuhan dengan tanah itu sehingga dia harus lari dari tanah itu. Karena kalau dia bermusuhan dengan semua tanah, dia terkutuk dengan semua tanah, dia mau tinggal di mana lagi di muka bumi ini? Tinggal di laut berarti. Nanti kita temukan bahwa dia akhirnya melarikan diri keluar daripada kampung halamannya dan dia menetap ke tempat yang lebih jauh lagi. Jadi dia masih diterima oleh tanah, tetapi bukan tanah di wilayah itu. Ayat 12 Tuhan menjelaskan lebih lanjut mengenai kutuknya tadi. Ketika engkau mengerjakan tanah itu, maka ia tidak akan lagi memberikan kuasanya kepadamu. Ia tidak akan tunduk kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pengembara yang gemetaran di bumi. Ya, jadi tanah tidak akan lagi mau memberikan hasil kepada Kain. Padahal tadi di ayat kedua kita tahu bahwa profesi Kain adalah petani. Engkau akan menjadi seorang pengembara. Bukan hanya seorang pengembara nomaden. Kamu akan menjadi pengembara yang gemetaran. Itu katanya dalam bahasa aslinya. Yang gemetaran di muka bumi. Why? Kenapa? Saudara-saudaraku, kalau seorang nomaden itu bukan hanya dia berpindah-pindah tempat karena mungkin musimnya tidak cocok atau iklimnya tidak cocok atau kondisi tanahnya tidak cocok, saudara-saudaraku. Tetapi di sini si Kain nomaden karena ada faktor yang lain. Dia senantiasa gemetaran. Dia ketakutan. Takut akan ada yang menuntut balas. Entah itu manusia atau mungkin binatang atau sosok yang lain. Karena dia telah menumpahkan darah manusia. Nah, ini menjadi ketetapan saudara-saudaraku di mata Allah. Allah sendiri menetapkannya. Nanti kita akan temukan lebih lanjut di dalam imamat. Ya. Barang siapa yang menumpahkan darah saudaranya, dia akan dikejar atau dibalaskan oleh penuntut darah. Kalau dalam konteks hukum Taurat, itu dari kaum keluarga yang menuntut balas untuk membunuh siapa yang membunuh. Tetapi sense itu yang sudah mulai dirasakan oleh Kain di sini. Meskipun kita bisa berpikir ya, siapa manusia lain selain daripada Adam, Hawa, dan Kain yang tersisa pada waktu itu. Tetapi ada sense ketakutan. Karena dia telah membunuh, maka akan ada penuntut darah yang akan meminta kematiannya. Itulah yang membuat dia senantiasa akan gemetaran. Jadi bagaimana nanti Kain itu bisa hidup? Kalau dia bercocok tanam tidak ada hasilnya, selalu kering. Berarti dia cuma mengumpulkan hasil-hasil dari buah-buahan liar. Atau dari tanaman-tanaman liar yang tidak dia kerjakan. Dan apakah ada kemungkinan bahwa dia menjadi seorang pemakan daging? Kita tidak tahu. Apakah dia tetap berpegang kepada ketetapan Tuhan yang diberikan kepada manusia pertama di Taman Eden? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dia sekarang menjadi nomaden. Hidupnya berpindah-pindah sampai nanti menemukan yang terakhir di sebuah tempat yang disebut Nod. Nah, kalau tadi kita berbicara atau memfokuskan kepada Kain ya sampai dengan saat ini, saya pikir kita perlu juga melihat kepada Habel yang namanya berarti sia-sia. Nah, kalau kita lihat sepintas saudara-saudaraku merenungkan perjalanan hidupnya, memang sepertinya sia-sia ya. Tidak banyak yang terjadi dalam hidupnya, tidak bervariasi, tidak berwarna-warni. Tetapi kalau kita menggumulkan saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa
keberadaan Habel sekalipun yang cukup singkat ini, tetapi dia sebenarnya merupakan tipologi perlambangan terhadap Kristus, Mesias Tuhan kita. Karena apa? Karena beberapa ciri atau dari beberapa pengalaman hidupnya itu mencerminkan apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Habel masuk dalam kategori orang yang tidak bersalah tetapi dibunuh. Dan Mesias Tuhan kita juga, dia yang sama sekali tidak berdosa tetapi dijadikan dosa, dibunuh oleh orang-orang sebangsanya, oleh sanak saudaranya sendiri. Yang kedua, dia yang memberikan persembahan kepada Allah dan berkenan, justru dia menjadi seperti persembahan yang dicurahkan ke tanah. Dan begitu pula Tuhan kita Yesus Kristus, hidupnya sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dan dia sendiri dijadikan sebagai korban dan darahnya dicurahkan ke atas tanah dari kayu salib itu. Dan Habel, saudara-saudaraku, selain merupakan tipologi dari Mesias Tuhan kita, tetapi dia juga bisa kita lihat sebagai tipologi atau perlambangan dari perjanjian baru. Mari saya bacakan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani sekali lagi mengenai Habel. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa yang menjadi signifikansinya? Dikatakan bahwa darah Yesus itu lebih kuat berbicara daripada darah Habel. Darah Habel tercurah ke atas tanah. Darah Yesus juga tercurah ke atas tanah. Darah Habel berseru-seru meminta keadilan. Karena kejahatan telah dilakukan dan Allah itu kudus, Allah itu benar, maka dia harus menjatuhkan penghukuman. Dan itulah yang dilakukan Allah terhadap Kain. Darah Habel berseru meminta keadilan. Tetapi penulis Ibrani mengatakan bahwa darah Yesus, darah pemercikan itu berbicara lebih kuat. Dan darah Yesus yang tercurah ke atas tanah berseru kepada Allah bukan sekedar meminta keadilan, tetapi meminta belas kasihan dan pengampunan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dikatakan darah Yesus berbicara lebih kuat. Jadi kita telah melihat bahwa hukuman yang diberikan Allah itu bukan hanya menciptakan permusuhan dari pihak tanah kepada Kain, tetapi juga Kain juga menjadi terkutuk sehingga dia memusuhi tanah. Dan akibatnya dia akan menjadi seorang pengembara yang gemetaran. Dia yang dulunya petani, tetapi sekarang menjadi nomaden. Dan itu bagi Kain terlampau berat. Maka dia menjawab Yahweh, ayat 13 katanya, berkatalah Kain kepada Yahweh, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kuangkat, daripada yang dapat kutanggung. Apakah benar seperti itu, saudara-saudaraku? Apakah keluh kesah daripada Kain ini dapat dibenarkan? Well, in a way, mungkin itu tidak tertanggung oleh dia. Kita tidak tahu bagaimana batas kekuatannya. Tetapi kalau kita melihat, sebenarnya masih banyak hal yang meringankan. Well, dia masih bisa berkelana di atas muka bumi, istilahnya. Seperti saya katakan, masih mendapatkan pemeliharaan yang Tuhan izinkan melalui buah-buahan atau tanaman-tanaman liar. Dan dia juga masih memiliki orang tua. Yang saya percaya orang tua itu tidak akan menuntut balas. Tetapi bagi Kain, sepertinya gambaran pemeliharaan Allah itu sudah terputus sama sekali. Maka dia mengatakan hukumanku lebih besar daripada dapat kuangkat. 14. Lihat. Nah, dia seperti mau memastikan bahwa Allah itu tidak tahu konsekuensi dari hukuman yang dia berikan kepada Kain. Lihat, engkau telah menghalauku hari ini dari muka tanah. Dan dari mukamu aku akan tersembunyi. Sebentar, apakah itu tadi yang Tuhan maksudkan mau dilakukannya terhadap Kain? Apakah Tuhan tidak membiarkan dia akan menjejakkan kakinya di muka tanah? Apakah dia harus tinggal di laut? Itu maksudnya, engkau menghalauku hari ini dari muka tanah. Dan apalagi, dari mukamu aku akan tersembunyi. Bagaimana pemahaman teologi dari seorang Kain ini? Berarti di dalam pikirannya, Allah itu tidak sanggup untuk mengawasi seluruh bumi. Karena kalau dia menjadi pengembara, katanya, ada batas penglihatan Allah untuk mengawasi. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka punya anggapan
Dan kemungkinan besar Taman Eden itu masih ada dan disitulah Allah berdiam. Disitulah letak kehadiran Allah, the presence of the Lord. Sehingga kalau dia menjadi pengembara, Kain merasa dia akan tidak lagi terawasi oleh Allah. Nah, ini merupakan suatu ketakutan. Ketakutan yang unjustified, yang tidak dapat dibenarkan. Jadi apa yang sebenarnya hendak dikatakan oleh Kain di sini? Kita bisa menduga satu hal, bahwa Kain memang merencana untuk melarikan diri selamanya daripada Allah. Dia bahkan tidak merasa bahwa dia masih punya kemungkinan untuk datang sekali lagi ke hadapan gerbang Taman Eden kalau ada gerbangnya, dan dia meminta maaf. Nah, sekali lagi saudara-saudaraku, saya ingin kita membayangkan hal seperti itu. Ini adalah konsekuensi daripada dosa. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa manifestasi daripada dosa, ketakutan, aib, iri hati, bahkan manifestasi pembunuhan. Tetapi sekarang itu semua tidak bisa dibandingkan dengan inilah manifestasi yang paling nyata dari akibat dosa, yaitu keterpisahan untuk selamanya. Yang kita lihat saudara-saudaraku bahwa dosa yang mencengkram orang yang fasik, bukan hanya dia tidak memunculkan penyesalan, bukan hanya dia tidak menyadari bahwa dia berdosa, tetapi dia juga menolak segala upaya usaha Allah untuk menyelamatkannya. Dia menolak setiap uluran kasih Allah. Bahkan sebelum Allah mau mengulurkan tangannya, dia sudah menetapkan hati, aku tidak mau menerima bantuanmu. Ngeri ya? Itulah hakikat manifestasi yang paling nyata dari konsekuensi dosa. Itulah keterpisahan yang sejati. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan, dan ini yang menjadi perenungan saya, bahwa kematian yang kekal bukan terjadi setelah seseorang meninggal tubuhnya. Tetapi saya percaya itu bisa terjadi, kematian yang kekal, bahkan pada waktu orang itu masih hidup di muka bumi. Tetapi jiwanya, rohnya sama sekali menolak uluran kasih Allah. Bahkan dia itu memilih, memutuskan lebih baik aku terkucilkan daripada aku menerima uluran tangan Allah itu. Nah, saya teringat, entah kenapa saya teringat dengan satu adegan yang saya pikir merepresentasikan sikap yang sama. Ada satu film ya Hollywood ya, The Avenger, saya lupa yang bagian yang mana, tetapi saya ingat adegan itu ketika Thor berusaha untuk memulangkan, membujuk adiknya si Loki untuk kembali ke kerajaan, untuk kembali mengabdi kepada kerajaan Asgard. Tetapi pada waktu tangan itu diluruskan, Loki dengan sengaja melepaskan tangannya dan lebih memutuskan untuk jatuh ke dalam dunia antah berantah, entah kemana begitu. Jatuh ke dalam suatu keterkucilan yang tidak terbayangkan daripada dia menerima uluran tangan dari abangnya. Itulah yang ditunjukkan oleh seorang Kain di ayat ke-14 ini. Aku akan menjadi seorang pengembara yang gemetaran di bumi, dan akan terjadi semua yang menemukan aku akan membunuhku. Dia menolak pengawasan Allah. Dan dia percaya bahwa dia akan menerima hukuman, dan itulah akhir daripada segalanya. Bagaimana Anda akan menanggapi atau merespon terhadap seorang yang sudah hopeless? Setiap uluran tangan Anda ditolaknya, ditepisnya. Setiap usaha Anda yang baik itu disalah mengerti olehnya. Setiap pemberian Allah dibuangnya. Kalau kita sebagai manusia, kita juga akan lama-lama menjadi hopeless. Kita tidak akan mau lagi mencoba untuk menolong orang itu. Tetapi disinilah berbicara berkaitan dengan Allah kita. Yahweh selalu sedia untuk mengulurkan pertolongan yang bisa ditawarkannya. Ayat 15, berkatalah Yahweh kepadanya, karena itu semua yang membantai Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Pada ayat 15 ini saudara-saudaraku, tidak ada kewajiban dari Allah untuk memperkatakan itu. Saya mau mengatakan maksudnya seperti ini.
Tidak ada satupun keharusan, tidak ada satupun tanggung jawab daripada Allah untuk berusaha melegakan, memberikan sedikit kelegaan kepada manusia berdosa. Tidak ada kewajiban sedikit pun pada diri Allah untuk memberikan sedikit penghiburan kepada orang fasik. Bagi seorang yang bahkan sudah memutuskan untuk menolak semua bantuan daripada Allah. Tetapi Allah tetap mengatakan apa? Kalau ada yang membantai Kain, dia akan dibalaskan 7 kali lipat dari itu. Dan oleh karena itu Tuhan juga melakukan extra mile, sesuatu yang lebih, dan sama sekali tidak terbayangkan apa yang akan dilakukan oleh Allah. Allah menetapkan suatu tanda. Yahweh memberikan suatu tanda. Dan tidak usah kita mencoba berspekulasi tanda macam apa. Apakah di dahinya, apakah di tangannya. Yang jelas suatu tanda. Kita nggak tahu juga apakah itu merupakan suatu kelainan atau suatu keanehan pada dirinya Kain. Tetapi semua makhluk yang melihat Kain akan langsung tahu dan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pembalasan atas kematian Habel. Itu maksudnya. Yahweh menetapkan sebuah tanda pada Kain supaya semua yang menemukannya tidak memukulnya. Nah, saya pilih kata memukul di sini karena itulah yang saya katakan tadi, naka. Naka itu membunuh, tetapi dalam pengertian smite, ya, memukul. Pergilah Kain dari muka Yahweh dan tinggallah ia di bumi Nod. Ayat 16 bukan suatu kalimat di dalam tanda kutip, artinya bukan suatu kalimat perkataan, melainkan narator sendiri yang mengatakan, artinya Musa sendiri yang mengatakan dari sudut pandang Allah. Jadi dalam pemahamannya dia akan semakin menjauhi taman di Eden, dia akan menjauhi kehadiran Allah itu dan dia akan selamanya terhilang karena tidak bisa diperhatikan lagi oleh Allah. Dan setelah beberapa kali dia nomaden, berpindah-pindah tempat karena tanah dan dia sudah bermusuhan sekarang, tinggallah ia di bumi Nod di sebelah timur Eden. Bahkan kepada orang yang menolak Yahweh sendiri ada kelegaan disediakan oleh Allah. Karena dia ternyata bisa settle di satu tempat. Kalau enggak, seumur hidupnya dia akan nomaden. Sebenarnya ayat ke-16 itu merupakan akhir cerita daripada Kain, ya, karena kita tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dilakukannya kemudian atau apa kontribusinya dan segala macam tidak. Tetapi kita diberikan cuplikan mengenai keturunan yang dihasilkan oleh Kain sampai pada keturunan tertentu. Ayat 17. Dan Kain, Yada, mengenal istrinya, dan mengandunglah ia, dan dilahirkannya Henokh. Dan terjadilah, ia membangun sebuah kota, dan dipanggilnyalah nama kota itu dengan nama anaknya Henokh. Jelas sekali, ya, tidak ada yang sulit untuk kita pahami di sini, tetapi kita bingung, ya, apa yang menjadi motivasi seorang Kain, kenapa dia bertujuan mencita-citakan membangun sebuah kota. Dan kota ini, meskipun namanya kota, saudara-saudaraku, tetapi kita tidak bisa menyamakannya dengan kota manapun di Indonesia. Nah, pengertian kota pada waktu itu adalah sebuah kampung yang dibentengi, ya, minimal seperti itu. Ada sebuah batas yang jelas dan batas itu tinggi untuk membuat mereka yang tinggal di kampung itu nyaman dan terlindungi dari segala serangan. Itulah kota. Apa motivasinya membangun sebuah kota? Nah, saya menduga, saudara-saudaraku, kalau kita membandingkan tadi, Allah kan mengutuk Kain supaya dia menjadi pengembara. Nah, di sini Kain membangun sebuah kota. Dia berusaha untuk denial. Dia berusaha untuk menganulir. Dia berusaha untuk membatalkan atau menganggap bahwa itu tidak lagi berlaku dalam dirinya. Karena ketika dia membangun sebuah kota dan dia tinggal di sebuah kota itu, berarti dia tidak lagi nomaden. Dan ketika dia tinggal di dalam sebuah kota, berarti dia merasa dia tidak lagi harus gemetaran, tidak lagi harus ketakutan karena dia sudah aman. Siapa yang mau akan menyerang dia? Siapa yang akan mau menuntut balas atas kematian adiknya kepadanya? Dan di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, membangun kota seringkali biasanya merupakan usaha daripada orang-orang fasik
untuk tidak menggenapi rencana Allah. Karena Allah ketika menciptakan manusia memberi tugas, penuhilah bumi. Itu berarti manusia harus terserak, harus menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas. Kebalikan daripada berserak, kebalikan daripada mencoba memenuhi bumi adalah hanya mengisolasi diri pada tempat-tempat tertentu. Dan bukankah itu nanti yang dilakukan oleh Nimrod yang membangun kota Babel, dan orang-orang di kota Babel itu memutuskan mereka tidak mau lagi terpencar ke seluruh bumi, dan mereka ingin settle di satu tempat dan membangun suatu menara yang tinggi. Sedangkan saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, keturunan daripada orang-orang pilihan, katakanlah mulai daripada Abraham dan seterusnya, tidak dikatakan mereka mencoba membangun suatu kota. Tidak. Hidup mereka justru menjadi pengembara. Tetapi pengembara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 18. Selanjutnya dilahirkanlah bagi Henokh Irad. Jadi anak sulungnya Irad. Dan Irad melahirkan anak sulungnya Mehuyael. Dan Mehuyael melahirkan Metusael. Dan Metusael melahirkan Lamekh. Dan sepintas saudara-saudaraku, tidak ada yang mengherankan daripada keturunan-keturunan ini. Sama seperti nanti kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 5 juga ada pendaftaran keturunan. Tetapi inilah yang menjadi prolog sebelum kita nanti membahas ke dalam Kejadian pasal 5. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, bahwa pemberian nama itu sesuatu yang signifikan bagi, setidaknya bagi tradisi orang-orang Yahudi. Nama itu mempunyai arti. Dan mari kita mencoba saudara-saudaraku untuk meneliti nama-nama yang disebutkan dari ayat 17 sampai dengan ayat ke-18 di sini. Kalau kita mulai dari Adam, Adam artinya manusia. Kain memperoleh, mendapat. Henokh mengabdikan atau dilatih. Irad pelarian. Mehuyael dihajar oleh Allah. Metusael manusia Allah. Lamekh merendahkan. Jadi kalau kita mau membentuk kalimat atau dua kalimat, kira-kira seperti ini. Manusia telah mendapat atau memperoleh ketetapan yang mengharuskan mereka diabdikan atau dilatih sebagai pelarian, pengembara. Dan mereka dihajar, dihukum oleh Allah. Tetapi ada manusia Allah yang nanti akan direndahkan. Dari urutan nama-nama itu, ada suatu berita yang menyatakan kondisi manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Mereka menjadi pelarian di muka bumi dan dihukum oleh Allah. Tetapi ada manusia Allah yang lain yang nanti akan direndahkan. Dan bukankah Yesus Kristus Tuhan kita adalah anak Allah yang merendahkan dirinya? Ayat 19. Nah, sekarang ceritanya difokuskan kepada Lamekh, keturunan yang terakhir disebutkan di sini. Diambil Lamekh-lah bagi dirinya dua istri. Ini sesuatu yang tidak terbayangkan saudara-saudaraku. Karena sampai sejauh ini kita selalu menemukan bahwa istri daripada laki-laki itu satu. Ketetapan Allah dua menjadi satu. Bukan tiga menjadi satu. Dan ketika dikatakan di ayat ke-19 diambil Lamekh-lah bagi dirinya dua istri. Maka kita bisa menduga inilah suatu manifestasi dosa yang lain. Kalau tadi sudah kita menemukan iri hati, lalu kita kemudian pembunuhan, lalu sekarang kita melihat ada perzinahan. Dan semua seperti membentuk susunan daripada larangan yang terkandung di dalam hukum Taurat. Ya, Lamekh memutuskan mengambil dua orang istri. Nama yang satu Ada dan nama yang kedua Zila. Dan dari kedua istrinya ini lahir beberapa anak laki-laki dan perempuan. Ayat 20. Dan Adam melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa yang tinggal di kemah dan yang beternak. Artinya dia menjadi teladan, dia menjadi pionir perintis dari orang-orang yang biasa tinggal di kemah dan yang beternak. 21. Dan nama saudaranya Yubal. Mungkin mereka kembar ya, karena Yabal dan Yubal itu sebenarnya berasal dari satu kata yang sama, ya, Yabal. Saudaranya bernama Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang menyandang harpa dan suling. Artinya seniman yang bisa memainkan musik, memainkan alat musik.
Ayat 22, dan Zila, ia juga melahirkan Tubal Kain yang mengasah semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi dialah yang mengasah ahli-ahli yang lain. Bukan dia saja yang menjadi ahli, tetapi dia juga mengajarkan kemampuan itu kepada yang lain. Sedikit mengenai Tubal Kain lagi saudara-saudaraku. Jadi dia membuat peralatan logam. Pertanyaannya, untuk apa? Apakah itu digunakan untuk mendukung usaha pertanian mereka karena mereka sekarang sudah mulai settle, atau apakah itu digunakan untuk berburu yang berarti bahwa manusia sudah mulai memakan daging padahal Allah belum perintahkan, ataukah itu digunakan sebagai perlengkapan perang? Kita tidak tahu. Yang jelas ada beberapa arkeolog yang mencoba untuk mengkaitkan itu dengan zaman logam, ya, bahwa pada waktu Tubal Kain inilah dimulai zaman peradaban logam. Dan saudari Tubal Kain ini Naamah. Saya tidak tahu apa signifikansi daripada Naamah, kenapa harus disebutkan di sini. Padahal dia tidak mempunyai kontribusi apa-apa dan bahkan dia seorang wanita. Jarang sekali nama wanita itu, anak perempuan, disebutkan di dalam daftar keturunan. Nah, sekali lagi mengenai Lamek difokuskan karena sepertinya terjadi suatu peristiwa, ya, yang begitu fenomenal, begitu life changing, sehingga Lamek harus menuliskan atau merekam atau mencatat peristiwa itu sebagai sebuah puisi. Berkatalah Lamek kepada istri-istrinya, Ada dan Zila, dengarlah suaraku. Istri-istri Lamek, simaklah perkataanku ini. Sebab seorang pria telah kubantai karena melukai aku dan seorang anak karena membuatku memar. Bukan berarti dia membunuh dua orang, ya, tetapi kalimat yang kedua itu, anak kalimat yang kedua menjelaskan lebih lanjut anak kalimat yang pertama. Jadi kita sedikit mempunyai gambaran apa yang terjadi sehingga Lamek menuliskan puisi ini. Bahwa dia terlibat dalam suatu pertengkaran. Terjadi pukul-pukulan. Dan mereka terlibat baku hantam dan akhirnya Lamek berhasil melampaui anak muda itu dan membunuhnya. Ini adalah pembunuhan yang kedua yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, dan sepertinya Lamek sebagai keturunan yang kesekian daripada Kain masih mengingat cerita yang terjadi pada Kain, ya, kakek buyutnya ini. Dan dia ingat apa yang menjadi hukuman Allah terhadap Kain. Tetapi apa yang menjadi pemikiran Lamek yang kemudian dituangkannya dalam puisi ini? Ayat 24. Sebab Kain dibalaskan 7 kali lipat dan Lamek 77. Kalau kepada Kain kakek buyutnya itu, Tuhan Allah mengatakan bahwa kalau ada yang membunuh Kain maka orang itu harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka ini Lamek, kalau ada yang mencoba membalaskan pembunuhan itu, darah orang yang kutumpahkan itu, maka orang yang membunuh aku itu harus dibalaskan 77 kali lipat. Tetapi kita menangkap kesan bahwa Lamek mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu jauh lebih buruk, jauh lebih jahat daripada yang dilakukan oleh Kain kakek buyutnya. Tetapi bukan cuma itu. Dari seluruh puisi yang diajarkan oleh Lamek ini, kita tidak menemukan satu indikasi penyesalan atau minta ampun kepada Tuhan. Ini puisi cuma mau melaporkan. Dan bahkan di dalam laporan ini ada kesan bragging, membanggakan. Wah, ini sesuatu yang mengerikan sebenarnya saudara-saudaraku. Tidak sedikit pun dia merasa menyesal di dalam puisinya. Jadi itu saudara-saudaraku yang kita lihat dari keturunan Kain. Nah, supaya kita tidak lupa bahwa masih ada sebenarnya dua manusia lain, yaitu Adam dan Hawa. Maka sekarang lampu sorotnya kembali diarahkan kepada mereka yang masih tertinggal di kampung halaman yang lama. Ayat 25. Dan Adam yada istrinya lagi. Dan dilahirkannya seorang anak laki-laki dan dipanggilnya namanya Set. Sekali lagi, nama itu penting, mempunyai arti saudara-saudara. Kalau pada anak sulungnya yang pertama, Hawa, memberi nama Kain karena dia mengira dia telah memperoleh keturunan manusia dan Allah. Tetapi sekarang dia sudah menguburkan harapan itu. Dia tidak lagi
terlalu gegabah untuk mengklaim penggenapan janji Allah. Tetapi dia masih ingat akan janji itu. Dan pada anaknya yang berikutnya ini, dia beri nama Set. Karena apa? Karena dia mengutip apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian pasal 3:15. Aku menetapkan permusuhan antara ular dan Hawa. Jadi dia mengingat bagian itu dan makanya dikatakan, sebab Allah telah menetapkan bagiku sebuah benih lain di bawah Habel. Karena Habel ia telah dibantai Kain. Bagi Hawa sekarang cukup. Fokusnya bukan pada aku sudah memperoleh. Tapi fokusnya yang penting Allah telah menetapkan. Biar Allah lakukan sesuai dengan waktu dan caranya. Dan kemudian Set ini juga mempunyai anak. Dan bagi Set ayat 26 juga kepadanya dilahirkan seorang anak laki-laki, dipanggilnya namanya Enos. Enos artinya fana. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Jadi seperti yang sudah pernah dikatakan, nama Yahweh ini nama yang tidak sembarangan. Dan nama ini hanya dikenal oleh umat Allah, yaitu bangsa Israel. Karena nama ini hanya diperkenalkan setelah Tuhan menyingkapkannya kepada Musa. Tetapi di sini Musa mengatakan bahwa orang-orang pada zamannya Enos itu mulai memanggil nama Yahweh. Mungkin ini mengindikasikan saudara-saudaraku bahwa keberadaan manusia itu sudah semakin jauh daripada taman di Eden, jauh daripada kehadiran the presence of the Lord, sehingga mereka mulai memanggil nama Yahweh dari jauh. Mereka berseru memanggil nama Yahweh. Dan dari manakah nama ini diperkenalkan, kita juga tidak tahu. Ini masih merupakan misteri bagi saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Jadi apa yang telah kita baca, saudara-saudaraku, sepanjang Kejadian pasal keempat. Kita mereview bagaimana dosa itu melanjutkan cengkeramannya terhadap setiap manusia, terhadap setiap keturunan Adam. Dan saya meninggalkan dengan dua pergumulan terakhir. Dua pemikiran, saudara-saudaraku, menyangkut apa yang telah kita baca sampai sejauh ini. Ular telah diberikan suatu petunjuk dalam bentuk janji. Keturunan wanita ini, tunggal, laki-laki, akan meremukkan kepalamu. Dan kita bisa menduga bahwa sejak saat itu, ular ataupun si iblis itu selalu mewaspadai kemunculan keturunan daripada si Hawa. Oleh karena itu, ketika Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Hawa berharap itu adalah penggenap janji Kejadian pasal 3:15, tetapi iblis ular itu pun tidak tinggal diam. Dia mau menggagalkan rencana Allah. Mana mau dia membiarkan kepalanya diremukkan begitu saja. Apakah itu berhasil? Well, saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak mungkinlah sosok iblis ini mengalahkan Yahweh Allah, penciptanya sendiri. Tetapi dia tetap berusaha, karena dia sebenarnya tidak punya pilihan lain. Maka dia mencoba menggagalkan itu dengan cara apa? Dia mau menghancurkan kehidupan Kain. Dan dia berhasil. Makanya Allah sudah memberi peringatan sebelumnya kepada Kain. Hati-hati, dosa itu alias iblis itu, ular itu sudah mencoba, dia mau menguasaimu. Dia menginginkanmu. Dia seperti ular berbaring di muka pintu, hendak langsung menyerang bila ada celah. Pada waktu itu, ya katakanlah iblis itu menang. Dia berhasil menggagalkan rencana yang dia pikir melalui Kainlah itu akan digenapi. Tetapi sebelum dia mengklaim kemenangan, Allah tetap menunjukkan dia lebih jago. Allah melalui Hawa mengadakan keturunan yang baru. Dan keturunan yang satu ini tidak bisa dirusak, dihancurkan oleh si ular. Kita melihat Set itu bahkan hidup sampai 900 tahun, melahirkan keturunan-keturunan berikutnya.
Tetapi kalau kita mau lihat lebih lanjut saudara-saudaraku, iblis tidak akan diam. Dia akan terus mengawasi, memperhatikan keturunan yang mana dari Hawa ini yang kira-kira nanti akan meremukkan kepala. Dia lihat anak sulung daripada Abraham, Ismail, maka dia rusak, dia hancurkan, dia gagalkan sehingga anak itu kemudian dibuang. Dia merasa benar, dia merasa menang, tetapi dia gagal karena ada Ishak. Begitu pula ketika nanti lahir keturunan-keturunan berikutnya. Apakah itu Musa? Apakah itu Daud? Apakah itu Salomo? Apakah itu nabi-nabi? Apakah itu raja-raja daripada keturunan Daud untuk selanjutnya dia terus coba gagalkan? Dan setiap kali dia merasa dia berhasil, ternyata Tuhan masih terus melangsungkan keturunan. Dan akhirnya tibalah Yesus Kristus, pria Allah yang dijanjikan akan meremukkan kepalanya itu. Maka dia langsung mendatangi di padang gurun. Tetapi dia gagal. Maka kemudian dia coba lagi usahanya yang terakhir. Menghasut orang-orang untuk menghukum mati Yesus. Orang atau keturunan wanita itu akhirnya mati di kayu salib. Tetapi sekali lagi, sebelum dia bisa mengklaim kemenangan, dia akhirnya menyadari dia sudah dijebak oleh Allah. Justru Allah memang merencanakan kematian Yesus Kristus itu untuk menjadi penebusan dan untuk menghancurkan kerajaan maut. Itulah gambaran luas daripada rencana keselamatan Allah, saudara-saudaraku. Dan yang kedua, kita bisa masih menggumulkan mengenai Habel ini. Saudara-saudaraku, Habel tadi namanya kita tahu sia-sia. Inilah yang menjadi rahasianya, saudara-saudaraku. Sekalipun Hawa menganggap anaknya itu sia-sia, tetapi Tuhan justru memakainya sebagai sesuatu perlambangan kepada Kristus. Dia yang dianggap sia-sia, tetapi ternyata kehidupannya menjadi perlambangan terhadap juru selamat. Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai dirinya, dan Rasul juga mengutip hal yang sama, yaitu dari Mazmur pasal 118. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan sekarang telah menjadi batu penjuru. Tuhan kita Yesus Kristus disia-siakan oleh manusia pada zamannya, tidak dianggap oleh orang-orang pada zamannya, tetapi justru dia diangkat oleh Allah, melampaui langit dan bumi. Habel menjadi perlambangan akan hal itu. Meskipun namanya sia-sia, tetapi dia memberikan andil yang besar terhadap perjalanan iman dan teladan iman kita sekarang ini. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala waktu yang boleh kami dapatkan menggumulkan akan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang telah membasuh kami. Biarlah itu tetap tinggal di dalam kami dan menghasilkan buah-buah sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami tahu kami tidak akan mampu untuk melakukan apapun daripada kekuatan kami sendiri. Tetapi inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, sebagaimana yang Kau tanamkan. Tahirkan kami, pulihkan kami. Biarlah senantiasa ada kepekaan dan kesadaran akan dosa. Dan kami, Tuhan, tidak sungkan untuk datang kepadamu dan sekali lagi menyatakan akan kebergantungan kami kepada pengampunan daripadamu. Sebab Engkau setia kepada orang yang mengaku dosa dan menyesali dosanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menyatakan pengampunan itu melalui karya salibnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam setiap usaha kami pada hari-hari ini, di dalam situasi yang tidak pasti. Biarlah Engkau memberikan kelegaan dan kepastian bagi umat-Mu yang mengklaim dan mempersaksikan nama Tuhan di bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.